Bro and sis, tau nggak? Amerika Serikat sedang mengalami perubahan besar loh. Ada 10 negara Asia bisa mendapatkan akses tanpa visa ke negara Paman Sam itu, dan ini sebuah kejutan bagi para pelancong Asia. Oke, mari kita bahas ke 10 negara tersebut. Negara pertama yang bebas visa adalah Korea Selatan. Akses masuk tanpa visa Korea Selatan ke Amerika Serikat bukan hanya tentang perjalanan. Ini adalah cerminan dari puluhan tahun kepercayaan. Sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika di Asia, Korea Selatan telah membangun hubungan yang solid melalui kerjasama militer, teknologi, dan perdagangan. Hubungan ini membuka jalan bagi akses tanpa visa sebagai penghargaan atas tahun-tahun kolaborasi dan nilai-nilai yang sejalan antara kedua negara. Namun ini bukan hanya tentang politik. Warga Korea Selatan telah membuktikan diri sebagai pelancong yang bertanggung jawab, selalu menghormati hukum Amerika. Rekam jejak semacam ini penting. Ketika sebuah negara menunjukkan bahwa warganya mematuhi aturan dan menghormati sistem di luar negeri, itu membangun kredibilitas yang membuka lebih banyak pintu secara internasional. Koneksi ini jauh melampaui pembicaraan pemerintah. Program pertukaran budaya, mahasiswa internasional, dan bahkan kebangkitan global K-pop telah membawa budaya Korea Selatan dan Amerika lebih dekat dari sebelumnya. Rasa ingin tahu dan saling menghormati ini memainkan peran penting dalam menjadikan Amerika sebagai rumah kedua bagi banyak orang Korea. Negara selanjutnya adalah Singapura. Coba bayangkan bepergian dari sebuah pulau kecil ke negara superpower terbesar di dunia tanpa perlu visa. Itulah kenyataan Singapura. Negara kecil namun kuat ini mendapatkan tempatnya dalam program pengabaian visa Amerika dengan membangun reputasi yang sangat solid dalam bidang keuangan, perdagangan, dan kerjasama internasional. Posisi strategisnya di Asia telah lama menjadikannya jembatan antara timur dan barat. Yang membuat Singapura menonjol adalah disiplin dan ketertiban. Warganya menghormati aturan, dan itu tercermin dalam tingkat penolakan visa yang sangat rendah. Amerika menghargai konsistensi semacam itu. Ini berarti risiko yang lebih sedikit, dan tingkat kepercayaan jauh lebih tinggi. Tidak mengherankan jika Singapura terpilih sebagai salah satu negara yang diizinkan masuk tanpa visa. Namun hubungan ini tidak sepihak. Warga negara Amerika juga menikmati perjalanan tanpa visa ke Singapura. Kesepakatan timbal balik ini menguntungkan kedua ekonomi, meningkatkan pariwisata, dan menciptakan kemitraan baru di bidang pendidikan, inovasi, dan teknologi. Negara selanjutnya adalah Taiwan. Sorotan kini tertuju pada Taiwan setelah bertahun-tahun memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat. Negara pulau ini akhirnya memasuki babak baru. Taiwan diperkirakan akan secara resmi bergabung dengan program pengabaian visa pada akhir Maret 2025, sebuah langkah yang mencerminkan seberapa dalam hubungan mereka dengan Washington telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan hanya kemenangan bagi para pelancong. Ini adalah pernyataan besar tentang kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Amerika dan Taiwan telah diam-diam membangun salah satu kemitraan paling unik di Asia. Dari kerjasama teknologi hingga nilai-nilai demokratis, kedua negara sejalan dalam banyak hal. Warga Taiwan dikenal karena disiplin mereka, dan catatan perjalanan yang bersih membantu mempercepat keputusan ini. Ketika kepercayaan diperoleh melalui perilaku yang bertanggung jawab, imbalan mengikuti secara alami, dan sekarang imbalan itu adalah akses tanpa visa ke Amerika. Perubahan ini lebih dari sekadar antrian bandara yang akan lebih mudah, tapi ini tentang memberikan kebebasan kepada keluarga, siswa, dan profesional dari Taiwan untuk menjelajahi Amerika tanpa kerepotan dokumen seperti biasa. Langkah ini juga akan mendorong lebih banyak pertukaran budaya dan kolaborasi bisnis. Nomor 7 ada negara Israel, sebuah negara yang secara resmi bergabung dengan program pengabaian visa pada Oktober 2023. Keputusan ini tidak datang begitu saja. Ini mengikuti bertahun-tahun memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika. Bagi Israel, ini lebih dari sekadar kenyamanan. Ini adalah lencana kepercayaan yang menunjukkan kekuatan kerjasama diplomatik dan strategis mereka dengan Amerika Serikat. Israel dan Amerika telah bekerja sama erat dalam masalah keamanan nasional, terutama dalam berbagi intelijen dan kontraterorisme. Tingkat koordinasi ini membangun argumen yang kuat untuk aturan perjalanan yang lebih longgar. Ketika dua negara sejalan dalam topik sensitif seperti itu mengirimkan pesan kepada dunia bahwa mitra ini berada di halaman yang sama dan siap untuk membawa ikatan itu ke tingkat berikutnya. Dengan hilangnya hambatan visa, pintu baru terbuka secara harfiah. Wisatawan, pelajar, dan pengusaha Israel kini memiliki akses yang lebih mudah ke pasar Amerika. Hal yang sama berlaku untuk warga Amerika yang mengunjungi Israel. Dari startup teknologi hingga pariwisata religius, aliran orang dan ide antara kedua negara ini diperkirakan akan terus tumbuh.
Negara selanjutnya adalah Qatar. Qatar yang dikenal karena cadangan gas alamnya yang luas dan gaya hidup mewah. Qatar juga memainkan peran yang tenang namun kuat dalam diplomasi internasional. Upayanya untuk menjadi mediator dalam konflik regional telah mendapatkan penghormatan dari Amerika Serikat, membangun fondasi kepercayaan yang mengarah pada inklusi dalam program pengabaian visa pada November 2024. Hubungan Qatar dengan Amerika lebih dalam daripada politik. Selama bertahun-tahun, negara ini telah menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika dan mendukung operasi Amerika di kawasan tersebut. Aliansi strategis ini memberikan bobot tambahan pada aplikasi mereka untuk perjalanan tanpa visa. Ketika sebuah negara secara aktif berkontribusi pada stabilitas global, kerjasama semacam itu tidak luput dari perhatian, seringkali mengarah pada hak istimewa baru. Berkat pengabaian visa, warga Qatar kini dapat memasuki Amerika tanpa visa, dan hal yang sama berlaku untuk warga Amerika yang mengunjungi Qatar. Ini adalah jalan dua arah untuk pertukaran budaya, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan yang lebih kuat. Negara selanjutnya adalah Jepang. Mari kita alihkan fokus ke Jepang, salah satu negara Asia pertama yang menikmati perjalanan tanpa visa ke Amerika Serikat. Inklusi mereka bukanlah kejutan. Itu diperoleh melalui puluhan tahun diplomasi, kepercayaan, dan nilai-nilai bersama. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, Jepang telah berubah menjadi negara yang damai dan inovatif yang berdiri teguh di samping ASEAN dalam tujuan keamanan dan ekonomi. Partisipasi Jepang dalam program pengabaian visa telah lama terjalin, membuktikan bahwa hubungan yang kuat tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Orang Jepang dikenal karena disiplin dan efisiensi mereka, dua kualitas yang tercermin dalam cara mereka bepergian dengan tingkat pelanggaran yang rendah dan tingkat kepatuhan yang tinggi. Jepang menetapkan standar awal untuk apa yang membuat sebuah negara memenuhi syarat untuk akses semacam ini. Manfaatnya dirasakan di kedua sisi Pasifik. Wisatawan Jepang membawa budaya, bisnis, dan peluang ke Amerika Serikat, sementara warga Amerika berbondong-bondong ke Jepang untuk makanan, teknologi, dan sejarahnya. Pergerakan orang yang konstan ini tidak hanya memicu ekonomi, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam. Negara selanjutnya adalah Brunei. Di nomor 4, kita melihat pemain yang tenang namun unik di Asia Tenggara, Brunei. Kerajaan kecil penghasil minyak ini mungkin tidak sering menjadi berita utama global, tetapi masuknya mereka ke dalam program pengabaian visa mengatakan banyak. Sebagai salah satu dari hanya 2 negara mayoritas Muslim yang diizinkan melakukan perjalanan tanpa visa ke Amerika, Brunei menonjol karena stabilitas, diplomasi, dan hubungan yang kuat dengan Washington, yang dibangun atas dasar saling menghormati dan ketertiban. Apa yang membantu Brunei mendapatkan tempat ini? Warganya dikenal karena mengikuti protokol perjalanan yang ketat, dan pemerintah menegakkan keamanan paspor yang ketat. Negara ini juga mempertahankan tingkat penolakan visa yang sangat rendah dalam program di mana disiplin dan dokumentasi sangat penting. Brunei dengan tenang memenuhi semua kriteria yang tepat. Ini bukan selalu tentang ukuran, ini tentang menunjukkan bahwa Anda siap. Inklusi Brunei membawa keuntungan yang jelas bagi kedua belah pihak. Warganya dapat menjelajahi, belajar, atau berbisnis di Amerika tanpa proses visa yang biasa, dan sebagai imbalannya, warga Amerika mendapatkan akses yang lancar ke negara yang kaya akan budaya dan sejarah. Nomor 3 membawa kita ke Malaysia, sebuah negara yang dikenal karena budaya yang kaya, kota-kota dinamis, dan pengaruh yang berkembang dalam perdagangan global. Meskipun belum secara resmi menjadi bagian dari program pengabaian visa, Malaysia telah terlibat dalam pembicaraan mendalam dengan Amerika untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan infrastruktur modern dan peningkatan hubungan internasional, Malaysia membuktikan bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi yang berikutnya dalam antrean. Salah satu alasan terbesar Malaysia mendapatkan perhatian adalah kekuatan ekonominya. Negara ini memainkan peran kunci dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara dan kemitraannya dengan perusahaan-perusahaan Amerika hanya semakin berkembang. Dengan pemerintahan yang stabil dan perilaku perjalanan yang bertanggung jawab di antara warganya, Malaysia terus membuat argumen yang solid untuk bergabung dengan program ini. Jika Malaysia ditambahkan, manfaatnya akan terasa di kedua arah. Warga Malaysia akan mendapatkan akses yang lebih mudah ke Amerika untuk bisnis, pariwisata, dan pendidikan. Sementara pelancong Amerika dapat menjelajahi hutan hujan, pusat teknologi, dan kuliner jalanan Malaysia tanpa harus melalui proses visa yang rumit. Di urutan kedua ada negara Filipina. Hubungan sejarah antar kedua negara tersebut sungguh mendalam. Keduanya telah berdiri berdampingan sejak awal abad ke-20 melalui perang, bencana alam, dan puluhan tahun dukungan timbal balik. Hubungan panjang ini telah menciptakan ikatan politik, militer, dan sosial yang kuat yang masih mempengaruhi kedua negara hingga hari ini.
Sejarah ini memainkan peran besar dalam percakapan saat ini tentang perjalanan tanpa visa. Warga Filipina juga telah membangun reputasi sebagai pelancong yang hormat dan dapat diandalkan. Dari wisatawan hingga pekerja dan siswa luar negeri, sebagian besar mematuhi aturan imigrasi Amerika, kembali tepat waktu, dan mempertahankan catatan yang baik. Tingginya kepatuhan visa ini memperkuat argumen untuk Filipina dipertimbangkan dalam program pengabaian visa Amerika. Ketika orang menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya, kebijakan mulai bergeser, tidak hanya sekadar dokumen. Filipina memiliki kepentingan strategis di kawasan ini, lokasi, aliansi, dan kerjasama dengan militer Amerika menjadikannya lebih dari sekadar mitra perjalanan. Negara terakhir adalah India. India semakin mendekati akses tanpa visa ke Amerika Serikat. Selama dekade terakhir, ekonomi yang berkembang pesat dan hubungan yang lebih dalam dengan Washington telah mengubah posisi globalnya. Dari kerjasama pertahanan hingga kesepakatan energi bersih, India telah menjadi mitra yang kuat. Koneksi yang berkembang ini adalah alasan besar mengapa India kini dipertimbangkan untuk program pengabaian visa Amerika. Namun, apa yang benar-benar membedakan India adalah pengaruhnya yang melampaui politik. Dari Silicon Valley hingga Universitas Ivy League, bakat India ada di mana-mana. Negara ini telah memainkan peran penting dalam bisnis teknologi dan pendidikan global. Kontribusi ini mencerminkan nilai-nilai yang dicari Amerika dalam mitra terdekatnya. Inovasi, keandalan, dan visi yang berpikir ke depan. Jika India disetujui, itu akan menandai pergeseran bersejarah dalam perjalanan antara kedua negara. Jutaan orang India akan mendapatkan manfaat dari akses yang lebih cepat dan lebih mudah ke Amerika. Sementara warga Amerika akan menikmati kemudahan masuk ke salah satu negara paling dinamis di dunia. Inilah 10 negara Asia yang bebas visa di Amerika. Please jangan cari yang tidak ada. Beri tanggapan kalian di kolom komentar.